Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslimi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim itu adalah saudara bagi seorang muslim yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi kata Pak Sangkot tanpa terasa, mungkin kita ada juga yang sudah merasa. Ini sudah malam ke-8. Bagaimana perasaannya, itu yang penting. Saya rasa malam ini rasanya lapang, karena masjid sudah mulai lapang. Ya, semoga dengan lapangnya hati kita menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lapangkan semua urusan kita di dunia dan di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat kita puasa, karena puasa ini perintah yang besar. Bayangkan Allah memanggil kita dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, hai hamba-hambaku yang beriman. Penduduk dunia ini 8 miliar lebih. 8 miliar lebih. Yang beriman hanya sekitar nggak sampai 2 miliar. Kita dipanggil Allah dari sekian miliar manusia ini, kita dipanggil, hai orang-orang yang beriman, wajib bagi kamu berpuasa. Puasa, perintah Allah yang besar. Dan puasa ini rahasia. Setiap amalan, kata Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya. Dilipat gandakan. Paling kurang satu orang membuat satu amal, dia dapat 10 kali lipat. Ada yang lebih, ada yang lebih. Itu mengikut rahasia bagaimana kekuatan dia, kebaikan dia dalam mengamalkan satu perintah. Tapi ketika berbicara atas puasa, Allah Subhanahu wa taala katakan wa ana ajzi bihi. Kalau puasa itu enggak dihitung, aku yang tahu pahalanya. Allah yang membalasnya. Karena puasa ini enggak ketahuan. Puasa nggak puasa nggak ada yang tahu. Karena sebelah kita nggak tahu puasa. Kayaknya dia puasa, kenapa? Bibirnya kering. Belum tentu. Mungkin bibirnya kering, lidahnya basah. Karena tidak ada yang tahu ini antara kita dengan Allah. Seperti saya katakan pada minggu yang lalu, mungkin di rumah sahur, tapi di luar tidak puasa tidak tahu. Maka puasa ini adalah sebagai perintah Allah, dan Ramadan ini adalah sebagai madrasah yang terbesar untuk kita untuk dididik di Ramadan. Maka kalau kita menjalani puasa dengan benar, kita jalani malam kita dengan benar sebagaimana dikehendaki Allah, siang dan malam Ramadan itu akan membentuk kita. Tapi pokoknya komposisinya harus pas. Kalau ibu mungkin ntar lagi ada yang mau buat kue, sudah ada ukurannya. Mau buat kue apa? Oh, ini ada satu jenis baru. Ya, kue apa ini? Kalau tepungnya sekilo, telurnya masih berapa? Masih pas. Ya. Garamnya sebanyak apa? Gulanya sebanyak apa? Margarinnya, menteganya sebanyak apa? Ngaduknya selama apa? Sampai bagaimana? Semua harus ikut aturan, baru akan menghasilkan kue yang pas. Itu juga waktu dibakar, waktu di oven. Apinya sebesar apa, selama apa? Yang karena oven canggih, dari pagi sampai malam dibakar. Jadi juga itu menjadi kue Afrika. Kue gelap. Maka begitulah, kalau ada satu yang lebih atau satu yang kurang dari komposisi kue itu, kuenya jadi enggak pas. Maka puasa ini menghasilkan orang bertakwa. Tapi puasa di Ramadan itu mesti pas. Malamnya harus gimana, paginya harus gimana, siangnya harus gimana. Kalau kita jalani dengan baik, dengan pas, sesuai aturan, maka nanti akan menghasilkan orang betul-betul takwa. Kalau enggak, nanti ada cacatnya seperti kue tadi. Mungkin dimakan, kok manis sekali ya. Saya memang kemarin tuh memang lagi suka gula. Tapi enggaklah semanis itu gula. Atau mungkin asin, karena waktu nuang garamnya ngantuk. Jadi apa saja yang menjadi masalah ketika mengisi, menyatukan komposisi bagian-bagian dari cara, apakah bahan, itu akan menghasilkan, menentukan kepada hasil. Maka begitulah kita dalam Ramadan. Karena itu kita bisa ukur dari sekarang. Yusuf Al-Qaradawi, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah,
dalam kitabnya Al-Ibadah fil Islam mengatakan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, dan dari bulan tarbiyah ini akan menghasilkan salah satunya apa? Jiwa yang lapang. Ketika kita berpuasa, barulah jiwa kita terasa, oh gini susahnya orang yang kehausan, orang yang kelaparan. Baru bulan yang lalu terjadi gempa di tempat saudara-saudara kita di Suriah, di Turki. Mungkin sampai sekarang ada yang belum ketemu, masih belum selesai evakuasi. Yang ada hanya beberapa hari kita rasakan puasa ini, mungkin kita bisa rasakan gimana keadaan dan kondisi seorang yang terhimpit, yang berkomunikasi pun gak bisa, gelap, debu, teriak-teriak ada yang dengar, lubang hanya mengintip kecil, itu pun kalau yang ada lubang. Kadang dia keluarkan dirinya supaya kelihatan orang. Bagaimana dia tersiksanya, ini kita dapat merasakan. Jadi jiwa kita menjadi jiwa yang toleran, masuk jiwa sosial. Kemudian kata Yusuf Al-Qaradawi, apalagi hikmahnya nanti hasilnya, kalau nanti kita punya rasa simpati kepada orang itu, berarti Ramadan kita berhasil. Rasa simpati kita meningkat. Di antaranya lagi apa? Hasilnya kita mampu menghargai nikmat. Karena di bulan Ramadan ini nikmat-nikmat biasa jadi luar biasa. Gorengan biasa tiap hari. Tapi kalau udah menjelang maghrib tuh gorengan tuh masya Allah, sedapnya. Satu nggak cukup, saya yakin nggak cukup. Dua masih kurang. Banyak kan. Padahal hari-hari biasa ada. Tapi begitu dia ditahan, tidak boleh dimakan sebelum waktunya, jadi penghargaan yang besar pada nikmat. Jadi menghargai nikmat. Air es biasa, air putih bahkan hanya air biasa, tapi di waktu berbuka puasa sangat bernilai. Apalagi sebelum buka puasa di tengah hari panas, ya Allah, nikmat semua terasa. Betapa mahal. Jangankan air putih, air es, kadang-kadang kumur-kumur di keran masjid pun. Kata orang pelan-pelan sedikit. Kenapa? Terasa nikmatnya, padahal air keran aja biasa. Tengok di atas kaki mungkin ada juta-jutanya pun. Tapi rasa nikmat, lezat manis di saat pada waktu nikmat itu akan dirasakan dengan puasa. Dan salah satunya di banyak beberapa faedah beliau katakan. Tapi saya ini sampaikan beberapa saja supaya ada bahan untuk minggu depan. Salah satunya kata Yusuf Al-Qaradawi, ketika seorang itu berhasil puasanya, habis dari Ramadan tambah sehat. Tambah sehat. Kesehatannya meningkat. Ya, tanda seorang Ramadannya itu berhasil, kesehatannya meningkat. Kenapa? Karena selama Ramadan lambungnya beristirahat. Paling kurang 12 jam. Kadang-kadang kita sampai 14 jam mungkin kalau itu. Ada yang sampai 16 jam. Negara-negara yang punya musim panas, musim dingin itu bisa panjang. Kalau musim dingin lebih panjang lagi malamnya, musim panas lebih panjang siang. Lama. Setelah setahun terus beroperasi, ngunyah aja. Kopi tak berapa kali kalau kopi. Ngunyah sambil nyetir mobil pun kacang setengah bungkus habis. Gak berhenti. Saya udah makan? Belum. Belum. Paling kita kalau udah makan udah, ini belum. Pasal makan belum. Makan saja makan. Tapi di bulan Ramadan stop, berhenti. Kenapa? Al-Ma'idatu baitul da. Ada ungkapan orang Arab mengatakan bahwa perut itu rumahnya penyakit. Dan menahan untuk mengisi perut, itulah ra'sud dawa, itulah kepalanya obat. Jadi kalau kita mau sehat, harus banyak menahan. Ini karena kita nggak mampu nahan, maka udah jadi semua. Asam urat, asam lambung, gula, mudah-mudahan ada kena gula. Kenapa? Dokter Beliau mengatakan orang yang kena gula itu kena diabetes karena rakus. Rakus karena saya kita kasar kali rasanya kalau gitu. Kita bahasa Medan bilang kalau rakus itu congok. Mungkin kalau congok agak lebih lembut gitu rasanya. Karena nggak mampu menahan, apa yang nampak selera, apa nampak selera. Selera, semua mau dimakan, semua mau dilantap. Makanya jadilah penyakit-penyakit. Tapi ketika kita diistirahatkan sebulan, akan sehat. Maka tengok nanti, habis Ramadan
cek berhasil nggak Ramadan kita. Salah satu indikasi berhasilnya madrasah Ramadan kita, tambah sehat. Kalau habis Ramadan gula makin naik, itu berarti ada yang salah dalam Ramadan. Kalau habis Ramadan tambah naik timbangan, sampai timbangan pun dimaki-maki, salah mungkin timbangan ini. Itu berarti ada yang salah. Seharusnya orang tambah ramping Ramadan. Ini enggak. Beli celana sebelum puasa, karena katanya 10 hari terakhir jangan belanja lagi, beli sekarang sebelum puasa. Itu dipakai nggak muat. Siapa yang salah itu? Celananya yang salah. Yang boleh. Berarti ada satu hal dalam puasanya itu yang memang dia tidak konsisten. Bahkan kadang di dalam bulan Ramadan tambah banyak makannya. Makannya kapan Ramadan? Sahur, habis itu buka, sudah itu. Ya, habis tarawih makannya. Berarti tetap 3 kali. Dalam di bukaan pun sudah dirapel, makan pagi, makan siang, sekali makan, sekali duduk, tambah lagi makanan-makanan tambahan. Jadi kalau kita tidak tambah sehat, nanti habis Ramadan berarti kita ada masalah dalam puasanya, tidak betul. Karena itu, apalagi dibantu dengan sholat malam, ibadah, Masya Allah, itu akan menjadi sumber kesehatan. Dan sekarang ini orang di seluruh dunia sudah mulai melirik ini amalan puasa. Di Eropa, di Amerika, setelah mereka melihat banyak orang-orang di sebelah Asia, di sebelah negara-negara muslim banyak yang sehat, ternyata banyak orang mengamalkan puasa. Mereka bilang diet, menahan makan, tapi sebenarnya puasa. Mereka buat program gitu, tapi nggak mau bilang itu puasa, karena tidak mau bilang orang Islam itu sehat. Tapi kalau puasanya benar, karena itu salah satu bukti nanti kita selesai di Ramadan, satu, jiwa kita tambah lapang, tambah menghargai nikmat, dan kita tambah sehat. Itu dari sekarang kita siap-siapkanlah Ramadan kita yang betul. Jangan sibuknya hanya makanan saja, makanan. Di bulan Ramadan ini bertambah-tambah makanan, lebih-lebih makan. Karena kita sibuk makan, maka harga barang naik. Harga barang naik, telur naik, cabai naik. Kenapa kita? Seharusnya orang puasa makan kurang, jadi harga turun. Daripada nggak laku diturunkan harga, ini tambah naik, tambah banyak, tambah bervariasi. Yang tak biasa-biasa dimakan di Ramadan, hari ini jadi makanan yang luar biasa di bulan Ramadan. Karena itu kita jadilah puasa itu yang benar. Puasa itu yang menahan. Kita tahan nafsu kita tahan perut kita, kita tahan sehingga kita dapatkan hikmah dari puasa itu akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Jangan hanya puasa menahan lapar. Karena banyak sekali orang yang puasanya hanya menahan lapar. Bukan saya bilang, Nabi 14 abad yang lalu sudah bilang, rubba sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang puasa, banyak. Kita ini puasa di banyak ini banyak. Dari banyak ini banyak yang enggak ada apa-apa dari puasanya. Kenapa? Karena puasanya hanya dapat lapar dan haus. Masuk puasa bukan mau sehat. Cocoklah puasanya. Bisa ngurang-ngurangi 5 kilo. Sekilo berapa itu kan? 5 kilo dikurangi. Jadi niat mau puasa mau diet. Niat mau puasa mau cari sehat. Niat mau puasa karena segan di rumah, semua puasa. Sahur paksa ikut, keluar dari rumah nggak puasa. Jadi karena niatnya bukan puasa karena Allah, nanti di hari kiamat apa yang dijanjikan Allah tidak akan dapat. Ditunggu-tunggu, kamu ada puasa ya Allah, kenapa pintu puasa tidak dibuka kepada kami? Kenapa nikmat ini dan itu yang kau janjikan tidak berikan kepada kami? Tidak. Kalian puasa bukan karena Allah. Karena itu puasa ini adalah antara kita dengan Allah. Kita yang tahu, Allah yang tahu. Allah yang tahu bagaimana keadaan kita waktu puasa. Allah yang melihat. Sebelah kita pun nggak tahu, di rumah kita nggak tahu. Kadang-kadang orang yang puasa atau tidak, kita kalau orang sholat tahu, kita nampak dia rukuk, sujud, dia sholat. Tapi bisa kan dia puasa, belum tentu. Dia sedekah, nampak keluar duit. Tadi mau ngeluarin 100, saya tengok, ngeluarin 100.000 nggak jadi, ngeluarin 5.000. Saya nampak, kelihatan. Tapi puasa tidak ada yang melihat, tidak terdengar, tidak diketahui. Ini antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cantikkan puasa kita, jaga puasa kita, jaga lidah. Kadang yang puasa menahan ya, makan tidak, minum tidak, ngopi, merokok pun dah asam-asam belum enggak aku tahan puasa. Tapi nyeritain orang nyeritain orang nggak apa-apa. Kalau nyeritain kebaikan nggak apa-apa. Ini jangan sangka buruk dulu, cerita kebaikan ya, oke. Tapi kalau udah cerita keburukan,
puasanya gagal. Mendengar juga begitu, melihat juga begitu, tangannya juga gitu, kakinya melangkah juga begitu. Sekarang ini lisan dijaga, lidah tajam, lidah kadang menyakitkan. Sekarang lagi bukan lisan saja, lisan. Lisan sudah ini lisan juga jadi masalah sekarang. Jempol pun jadi masalah sekarang. Dengan sembarang ngasih jempol. Kadang-kadang komen-komen dia media sosial, berkomentar ataupun membuat status. Kata-kata itu semua akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak sembarangan. Jangan mentang-mentang media sosial kita pikir tidak ada hisabnya. Semua apa yang kita buat itu akan dihitung oleh Allah, diperhatikan, diperbaiki apa tidak, jadi kebaikan atau tidak, jadi masalah atau tidak. Maka hati-hati. Puasa ini kurang-kurangilah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jadikan puasa kita puasa yang lebih bermakna di tahun ini, dengan bersungguh-sungguh menjaganya, menjaga anggota tubuh kita, dengan banyak beramal kepada kebaikan-kebaikan yang kita tingkatkan. Barakallah, semoga puasa ini kita semakin sukses. Semoga sisa hari, beberapa hari ke depan, kita bisa memperbaikinya dan menjadikannya tambah berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, menambah pahala dan bertambahlah dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.